Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leza Nuriana, NPM 211101078, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas G, semester 1. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, di mana para pemuda dari seluruh atau dari berbagai pelosok penjuru Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda, di mana di rapat itu akhirnya mereka mengucapkan sebuah ikrar, di mana ikrar tersebut berisi tentang 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung persatuan bahasa Indonesia, yang pada akhirnya ikrar tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada akhirnya bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional pada tahun itu juga, yaitu pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang materi pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, maka kita akan melanjutkan pembahasan ke materi kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan dari bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia ini memiliki fungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar pendidikan, dan yang ketiga, sebagai alat perhubungan tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pendidikan, dan teknologi. Setelah memiliki fungsi, bahasa Indonesia memiliki dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Seperti yang telah dijelaskan dalam materi pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Dasar 1945. Setelah
membahas mengenai kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali ragam-ragamnya, mulai dari penting atau tidaknya bahasa Indonesia tersebut yang dipandang dari segi jumlah penutur, luas penyebaran, dan berdasarkan penggunaannya dalam bidang ilmu, budaya, dan susastra. Pentingnya bahasa Indonesia jika dipandang dari jumlah penutur, maka akan terdapat dua bahasa yang hidup di Indonesia, yaitu bahasa daerah atau bahasa ibu, yang kemudian adalah bahasa Indonesia. Sedangkan jika dipandang dari luas penyebarannya, maka pemerintah memiliki sebuah visi bahasa, yaitu tentang bagaimana cara mewujudkannya sebuah bahasa, bagaimana mewujudkan sebuah bahasa yang mampu menjadi bahasa di kalangan internasional. Kemudian, jika dipandang berdasarkan dari dipakainya sebagai ilmu, budaya, dan susastra, maka salah satu contohnya adalah bahasa Kerinci, yang kaya dengan macam dan jenis susastra walaupun hanya susastra lisan. Walaupun bahasa Kerinci ini hanya sebuah susastra yang hanya sebatas bahasa sastra lisan, tetapi bahasa Kerinci ini telah memasyarakat sampai ke segenap pelosok daerah Kerinci karena dipakai dalam sebuah kebudayaan Kerinci. Apa itu bahasa Kerinci? Jadi, bahasa Kerinci adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Kerinci di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh. Bahasa Kerinci ini selain dipakai oleh para suku Kerinci sendiri, bahasa ini juga dituturkan oleh diaspora Kerinci di wilayah lain di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera Barat dan Jawa. Ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Jadi, ragam bahasa adalah variasi yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa. Ragam bahasa ini dibedakan menjadi 4, yaitu ragam bahasa daerah, ragam bahasa menurut pendidikan formal, ragam bahasa menurut sikap penutur, dan ragam bahasa menurut jenis pemakaian. Jadi, dari sekian penjelasannya dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda berdasarkan topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium perantara. Dalam konteks ini, ragam bahasa itu meliputi bahasa lisan dan bahasa buku tulis. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.